Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi, dan ini dia tim kami, ada Alia, Ulfa, dan juga Fatwa. Nah, apa itu sejarah akuntansi? Sejarah akuntansi adalah studi atas evolusi yang terjadi pada pemikiran, praktik-praktik dan institusi akuntansi sebagai respon dari perubahan-perubahan lingkungan dan kebutuhan sosial. Sejarah awal akuntansi. Sejarah akuntansi memiliki berbagai skenario. Kebanyakan skenario tersebut mengakui adanya kehadiran suatu bentuk pelaksanaan pencatatan di sebagian besar kebudayaan sejak sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Termasuk di dalamnya yaitu kebudayaan Chaldin, Babilonia, Assyria dan Sumeria yang menemukan pemerintahan terorganisasi pertama di dunia. Kebudayaan lainnya yaitu kebudayaan Mesir. Para juru tulisnya menjadi titik pusat di mana keseluruhan mesin pembendaraan dan bagian-bagian lainnya berputar. Kebudayaan Cina, akuntansi pemerintahannya memainkan peranan yang vital dan rumit pada masa dinasti Zhou, 1122 sampai 256 sebelum Masehi. Kebudayaan Yunani pada tahun 256 sebelum Masehi, seorang manajer bernama Zenon dari wilayah Apollonius yang luas memperkenalkan sebuah sistem akuntansi pertanggungjawaban yang terperinci. Kebudayaan Romawi, hukum yang mengharuskan para pembayar pajak membuat laporan mengenai posisi keuangan mereka dan di mana hak-hak sipil bergantung pada jumlah harta benda yang dilaporkan oleh para penduduknya. A.C. Littleton membuat daftar 7 prasyarat bagi munculnya pembukuan yang sistematis. Seni penulisan atau the art of writing, karena pembukuan pada intinya adalah sebuah catatan. Aritmatika atau aritmetik, karena aspek mekanis dari pembukuan mengandung adanya serangkaian perhitungan sederhana. Milik pribadi atau private property, karena pembukuan hanya berkepentingan dengan pencatatan fakta-fakta mengenai harta benda dan hak miliknya. Uang atau money, yaitu transaksi yang belum selesai, karena tidak akan ada dorongan untuk membuat catatan apapun jika seluruh pertukaran dilakukan di tempat saat itu juga. Perdagangan atau commerce, karena sebuah penjualan lokal saja tidak akan menciptakan cukup tekanan. Volume bisnis, untuk merangsang manusia mengordinasikan berbagai pemikiran ke dalam suatu sistem. Modal atau kapital, karena tanpa modal perdagangan tidak akan berarti dan pemberian kredit menjadi sesuatu yang tidak mungkin bisa dibayangkan. Selanjutnya ada perkembangan prinsip-prinsip akuntansi di Amerika Serikat. Pada tahun 1900 sampai 1933, tahap kontribusi manajemen. 1933 sampai 1959, tahap kontribusi institusi. Pada 1959 sampai 1973, kontribusi profesional. 1973 sampai sekarang, tahap politisasi. Selanjutnya, kontribusi Luca Pacioli. Luca Pacioli adalah seorang pastor dari Ordo Fransiskus. Umumnya diasosiasikan dengan pengenalan pembukuan pencatatan berpasangan untuk pertama kalinya. Pada tahun 1914, ia menerbitkan bukunya Summa de Arithmetica Geometria Proportionalita yang memiliki 2 bab, De Computis et Scripturis yang menjelaskan pembukuan pencatatan berpasangan. Risalahnya mencerminkan praktik-praktik yang berlaku di Venesia pada masa itu, yang kemudian dikenal sebagai metode Venesia atau metode Italia. Ia menyatakan bahwa tujuan pembukuan adalah untuk memberikan informasi yang tidak tertunda kepada para pedagang mengenai keadaan aktiva dan utang-utangnya. Debit adebio dan kredit kredito digunakan dalam pencatatan untuk memastikan sebuah pencatatan berpasangan. 3 buku digunakan di sini, ada memorandum, jurnal, dan juga buku besar. Pacioli menyarankan agar tidak hanya nama dari pembeli atau penjual saja yang dicatat, begitu pula deskripsi mengenai barangnya dengan berat, ukuran atau hasil pengukuran dan harganya, tetapi syarat pembayaran juga harus ditampilkan dan kapan saja uang diterima atau dikeluarkan.
Pencatatan akan menyajikan jenis mata uang yang dipergunakan dan nilai tukarnya. Pada waktu yang bersamaan, mengingat umur yang pendek dari perusahaan-perusahaan bisnis, Pacioli menyarankan perhitungan dari laba suatu periode dan penutupan buku. Perkembangan pembukuan pencatatan berpasangan. Metode Italia menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16 dan 17, kemudian menerima berbagai karakteristik dan perkembangan baru dan menjadi hal yang kita kenal sekarang sebagai model pencatatan berpasangan. Selanjutnya, model pencatatan berpasangan telah melalui serangkaian perkembangan, yaitu sekitar abad ke-16 terjadi beberapa perubahan di dalam teknik-teknik pembukuan, seperti diperkenalkannya jurnal-jurnal khusus untuk pencatatan berbagai jenis transaksi yang berbeda. Yang kedua, pada abad ke-16 dan 17 terjadi evolusi pada praktik pelaporan keuangan periodik. Penerapan dari sistem pencatatan berpasangan juga diperluas ke jenis-jenis organisasi yang lain. Penerapan dari sistem pencatatan berpasangan juga diperluas ke jenis-jenis organisasi yang lain. Abad ke-17 juga mencatat terjadinya penggunaan akun-akun persediaan yang terpisah untuk jenis barang yang berbeda. Dimulai dengan East India Company di abad ke-17, lalu diikuti dengan perkembangan dari perusahaan tadi seiring dengan revolusi industri. Akuntansi kemudian mendapatkan status yang lebih baik terlihat dari kebutuhan akan akuntansi biaya. Yang keenam, metode-metode untuk pencatatan aktiva tetap mengalami evolusi pada abad ke-18. Lalu, sampai dengan awal abad ke-19, depresiasi untuk aktiva tetap hanya diperhitungkan pada barang dagangan yang tidak terjual. Meskipun tidak terlalu banyak digunakan, terdapat bukti yang ditunjukkan oleh Saliero pada tahun 1915 akan adanya metode-metode depresiasi berikut ini. Metode depresiasi berikut ini yaitu ada garis lurus straight line, lalu metode saldo menurun reducing method, lalu ada metode dana pelunasan dan anuitas sinking fund and annuity method, metode unit biaya atau unit cost method. Akuntansi biaya muncul di abad ke-19 sebagai sebuah hasil dari revolusi industri. Pada paruh terakhir dari abad ke-19, terjadi perkembangan pada teknik-teknik akuntansi untuk pembayaran dibayar di muka dan akrual. Akhir abad ke-19 dan ke-20, terjadi perkembangan pada laporan dana. Di abad ke-20, terjadi perkembangan pada metode-metode akuntansi untuk isu-isu kompleks, mulai dari perhitungan laba per saham, akuntansi untuk perhitungan bisnis, akuntansi untuk inflasi, sewa jangka panjang, dan pensiun, sampai kepada masalah penting dari akuntansi sebagai produk baru dari rekayasa keuangan atau financial engineering. Selanjutnya, sejarah awal akuntansi di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku yang digagas oleh Luca Pacioli. Meskipun sama-sama berasal dari pembukuan berpasangan, tetapi akuntansi berbeda dengan tata buku. Pada era ini, Belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan, double entry bookkeeping, sebagaimana yang dikembangkan oleh Luca Pacioli. Perusahaan FOC milik Belanda yang merupakan organisasi komersial utama selama masa penjajahan memainkan peranan penting dalam praktik bisnis di Indonesia selama era ini. Pada era penjajahan, tidak ada orang Indonesia yang bekerja sebagai akuntan publik. Orang Indonesia pertama yang bekerja di bidang akuntansi adalah J.D. Macy, yang diangkat sebagai pemegang buku pada jabatan akuntan pajak pada tanggal 21 September 1929. Kesempatan bagi akuntan lokal Indonesia mulai muncul pada tahun 1942 sampai 1945. Dengan mundurnya Belanda dari Indonesia, pada tahun 1947 hanya ada satu orang akuntan yang berbangsa Indonesia, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Praktik akuntansi model Belanda masih digunakan selama era setelah kemerdekaan 1950-an. Pendidikan dan pelatihan akuntansi masih didominasi oleh sistem akuntansi model Belanda. Nasionalisasi atas perusahaan yang dimiliki Belanda dan pindahnya orang-orang Belanda dari Indonesia pada tahun 1958 menyebabkan kelangkaan akuntan dan tenaga ahli. Sejak tahun 1960,
Akuntansi dengan cara Amerika Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukuan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. Hakikat akuntansi di Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi global, peningkatan transparansi laporan keuangan, dan peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Sejak saat itu, teori akuntansi mulai berkembang di Indonesia. Bahkan pada tahun 1952, perguruan tinggi mulai mengajarkan kepada mahasiswa, yang mana di kala itu masih satu universitas yang mengampu, yaitu Universitas Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober 1957, Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI resmi didirikan di Aula Universitas Indonesia untuk mewadahi dan membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.